Kita percaya bahwa kita mengetahui dengan pasti apa artinya menjadi sadar. Bahwa ada sebuah garis pemisah yang tajam dan tak terbantahkan antara batu yang dingin, pepohonan yang diam, dan komputer yang dingin, dengan makhluk seperti kita, yang merasakan sakit, melihat warna, dan mengenali bayangan sendiri di cermin. Kesadaran terasa seperti sebuah saklar ajaib. Pada suatu titik dalam evolusi, ia menyala, mengubah materi yang tak sadar menjadi sesuatu yang memiliki pengalaman subjektif. Dunia di luar diri kita tampak sebagai mesin fisik yang rumit namun bisu, sementara dunia di dalam adalah sebuah sinema yang hidup dan penuh perasaan. Itulah mengapa, jika ada yang berkata bahwa kesadaran mungkin adalah ilusi, atau bahwa batu-batu dan sungai memiliki semacam proto-kesadaran, pernyataan itu terdengar tidak hanya tidak ilmiah, tetapi absurd. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak hidup bisa memiliki pengalaman batin? Bagaimana mungkin kualitas magis dari rasa kopi di pagi hari bisa berasal dari sesuatu yang pada dasarnya tidak sadar? Masalahnya adalah, saklar ajaib itu mungkin tidak pernah ada. Garis pemisah yang kita anggap nyata itu mungkin adalah ilusi dari perspektif kita yang terbatas. Paradoks ini, bagaimana sesuatu yang tidak sadar bisa melahirkan sesuatu yang sadar, adalah teka-teki paling dalam yang dihadapi sains dan filsafat, yang oleh David Chalmers dijuluki The Hard Problem of Consciousness. Masalahnya bukanlah memahami bagaimana otak bekerja, tetapi bagaimana gumpalan materi fisik ini menghasilkan pengalaman subjektif yang mendalam, bagaimana proses elektrokimia di dalam neuron tiba-tiba melompat menjadi perasaan cinta, kesedihan, atau kekaguman akan keindahan. Selama berabad-abad, kita tidak memiliki alat untuk menjawabnya. Namun, ketika neurosains modern mulai memetakan medan gelap otak dan teori-teori fisika baru bermunculan, seluruh kerangka pemahaman kita mulai bergetar. Tiba-tiba, proposisi yang mustahil, bahwa kesadaran mungkin adalah sifat fundamental alam semesta, seperti ruang dan waktu, mulai terdengar bukan seperti mistisisme, tetapi seperti sebuah hipotesis yang sah. Dalam upaya memecahkan teka-teki ini, seorang filsuf bernama Thomas Nagel memberikan terobosan dengan esainya yang legendaris, What is it like to be a bat? Nagel berargumen bahwa esensi kesadaran bukanlah tentang kecerdasan atau kompleksitas, melainkan tentang adanya what it is like to be sesuatu. Sesuatu dikatakan sadar jika dan hanya jika ada sesuatu yang dirasakan sebagai menjadi dirinya itu. Dari sini, muncullah konsep panpsikisme, sebuah gagasan yang mengatakan bahwa kesadaran bukanlah produk sampingan yang muncul tiba-tiba, melainkan sifat dasar yang melekat pada semua materi. Filsuf kontemporer seperti David Chalmers dan Philip Goff memperjelas kerangka ini dengan beberapa proposisi kunci. 1. The intrinsic nature of matter. Seluruh sains hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh materi, masanya, muatannya, spinnya, tetapi tidak pernah menjelaskan apa materi itu sendiri. Panpsikisme mengusulkan bahwa sifat intrinsik dari materi itu mungkin adalah semacam pengalaman proto-conscious, atau kesadaran yang sangat mendasar. 2. The combination problem. Jika elektron atau quark memiliki elemen kesadaran yang amat sederhana, bagaimana mereka bergabung untuk membentuk kesadaran kompleks seekor tikus, apalagi manusia? Inilah masalah tersulit panpsikisme. Kombinasi ini bukan penjumlahan sederhana, melainkan semacam integrasi informasi yang menghasilkan pengalaman subjektif yang baru dan lebih kaya. 3. Universality and continuity. Pandangan ini menempatkan kesadaran bukan sebagai fenomena yang terputus, tetapi sebagai sebuah spektrum yang kontinu. Ada tingkat pengalaman yang berbeda-beda, dari yang sangat samar dan sederhana dalam partikel dasar, hingga kerumitan yang memukau dan mendalam dalam sistem saraf yang terintegrasi. Jika pandangan ini benar, bahwa benih kesadaran tersebar di seluruh jagat raya, maka kita harus memandang ulang seluruh perjalanan kosmik dan biologis. Kita melihat kehadiran potensi kesadaran ini dalam setiap lompatan evolusi yang besar. Ledakan Big Bang bukan hanya kelahiran materi dan energi, tetapi mungkin juga kelahiran medan potensi kesadaran yang paling primitif. Ketika bintang-bintang pertama terbentuk dan memadukan unsur-unsur berat di jantungnya, mereka bukan hanya menciptakan bahan kimia untuk kehidupan, tetapi mungkin juga menyediakan bahan bakar untuk kompleksitas pengalaman. Proses evolusi biologis, dari organisme bersel satu yang secara samar-samar merasakan lingkungannya, hingga sistem saraf yang terkonsentrasi pada ubur-ubur, dan akhirnya munculnya otak yang mampu merefleksikan dirinya sendiri,
Semua ini bukanlah serangkaian saklar yang dinyalakan, melainkan sebuah perjalanan panjang penyatuan dan pemekaran. Setiap langkahnya adalah perwujudan dari sifat dasar alam semesta yang semakin menyadari dirinya sendiri, dari kepolosannya yang abadi. Lalu, mengapa kita begitu kesulitan menerima kemungkinan ini? Mengapa gagasan tentang batu yang memiliki pengalaman terdengar begitu konyol bagi telinga kita? Akar penolakan ini terletak pada cara kerja otak kita sendiri, yang dibentuk oleh evolusi untuk bertahan hidup, bukan untuk memahami hakikat realitas yang terdalam. Pikiran kita adalah mesin yang ahli dalam membedakan, mengkategorikan, dan membuat garis batas yang jelas antara diri dan lain, antara hidup dan mati, antara sadar dan tak sadar. Kemampuan ini sangat penting untuk navigasi dunia yang berbahaya. Namun, alat yang sama ini meninggalkan kita dengan sebuah ilusi, sebuah the illusion of discontinuity, keyakinan keliru bahwa karena kita tidak dapat mengamati atau mengukur pengalaman subjektif sebuah batu, maka pengalaman itu pasti tidak ada sama sekali. Kita seperti seseorang yang buta warna sejak lahir yang bersikeras bahwa warna merah tidak ada, karena dia tidak dapat mengalaminya. Kita terjebak dalam the problem of other minds, yang diperluas ke seluruh alam semesta. Kita hanya memiliki akses langsung ke kesadaran kita sendiri, dan untuk segala sesuatu di luar itu, kita hanya bisa berasumsi. Kecenderungan kita untuk menganggap kesadaran sebagai fenomena yang muncul tiba-tiba dari ketidaksadaran mungkin hanyalah sebuah bias perspektif yang dalam, sebuah kegagalan imajinasi kita yang terbatas untuk memahami kontinuitas yang halus dan universal dari pengalaman itu sendiri. Meski terdengar seperti gagasan yang aneh dan spekulatif, implikasi dari pandangan ini tidak selalu mistis atau menakutkan. Sebaliknya, panpsikisme justru menawarkan penjelasan yang elegan untuk beberapa misteri terdalam. Konsep ini bertanggung jawab atas kemunculan kesadaran itu sendiri, tanpa perlu melanggar hukum fisika dengan saklar ajaib yang tak dapat dijelaskan. Ia menyediakan jembatan yang masuk akal antara dunia fisik yang dingin dan dunia pengalaman subjektif yang hangat. Lebih dari itu, pandangan ini juga bisa menjadi dasar bagi etika dan ekologi yang lebih dalam. Jika kesadaran adalah sebuah spektrum, maka kita mungkin perlu mempertimbangkan adanya tingkatan pengalaman pada hewan, bahkan pada sistem kehidupan yang lebih sederhana. Ini bukan berarti kita tidak boleh memakan tumbuhan atau menggunakan bahan alam, tetapi ia mengajak kita untuk melakukannya dengan rasa hormat yang lebih besar, sebuah pengakuan bahwa kita bukanlah satu-satunya entitas yang mengalami di alam semesta ini. Bahkan eksistensi kita sendiri, dengan kapasitas kita untuk merasakan keindahan dan mencintai, mungkin adalah puncak sementara dari sebuah proses kosmik yang pada dasarnya sadar, di mana alam semesta perlahan-lahan membangunkan dirinya sendiri melalui kita. Lalu, bagaimana kita merespons pemahaman baru yang membingungkan ini? Kita dapat mengembangkan apa yang disebut sebagai kesadaran ekologis, sebuah cara memandang dunia yang tidak lagi melihatnya sebagai kumpulan benda mati yang terpisah, tetapi sebagai jaringan kompleks entitas yang memiliki tingkat pengalaman mereka sendiri, betapapun sederhananya. Ini adalah kemampuan untuk merasakan, bukan hanya secara intelektual, tetapi secara intuitif, bahwa kita adalah bagian dari sebuah kontinum kesadaran yang maha luas. Dengan melatih perhatian penuh, mindfulness, yang diperluas, kita bisa belajar untuk tidak hanya mengamati napas kita sendiri, tetapi juga untuk merenungkan kemungkinan kehidupan batin dari pohon yang kita duduki, batu yang kita lewati, atau udara yang kita hirup. Dengan cara praktis ini, dengan berhenti sejenak dan membiarkan diri kita merasakan keterhubungan yang mendasar, kita bisa belajar untuk hidup bukan sebagai penguasa yang terisolasi di atas tumpukan materi yang tak bernyawa, melainkan sebagai simpul yang sadar diri dalam sebuah jaring kehidupan yang luas dan peka. Kita merangkul misteri itu, bukan sebagai kegagalan sains, tetapi sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam alam semesta dengan lebih rendah hati, penuh rasa ingin tahu, dan penuh hormat. Pada akhirnya, kita tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya menjadi sebuah batu, atau apakah elektron merasakan semacam keinginan untuk bergerak. Misteri kesadaran mungkin akan tetap menjadi kabut yang tak pernah sepenuhnya tersibak. Tapi mungkin kita tidak perlu tahu secara pasti. Mungkin, yang terpenting bukanlah memetakan setiap detailnya, tetapi merangkul perubahan paradigma yang dihasilkannya. Pesan utama yang membebaskan adalah ini: kita tidak pernah terpisah.
Kita bukanlah jiwa asing yang terdampar di alam materi yang tak bernyawa. Kita adalah suara yang paling jelas dan kompleks dalam paduan suara kosmis yang telah bergema sejak awal waktu. Paduan suara yang terdiri dari segala sesuatu, yang dengan caranya sendiri yang tak terbayangkan, turut, merasakan, menjadi bagian dari realitas ini. Ketika kita melihat ke langit malam, kita bukanlah makhluk asing yang menatap keluar ke dalam kegelapan yang hampa. Kita adalah alam semesta itu sendiri, yang untuk sesaat, berbalik untuk melihat dirinya sendiri, dan tercengang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.